Aksi kejar-kejaran antara pengedar narkoba dan polisi terjadi di wilayah Desa Sukamaju, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau pada 19 Juni 2021 lalu. Awas. Hadang. Dua pelaku pengedar narkoba akhirnya berhasil diringkus dengan barang bukti 19 kg sabu dan 500 butir pil ekstasi. Kabupaten Bengkalis menjadi salah satu titik pintu masuk peredaran narkoba jaringan internasional ke Indonesia. Berada di Selat Malaka, letaknya strategis, berbatasan langsung dengan perairan negara-negara tetangga. Garis pantai yang panjang dan sepi penjagaan menjadi celah sindikat narkoba internasional menyelundupkan narkoba. Negara yang menjadi media dari jaringan ini untuk memasukkan narkoba adalah Malaysia. Banyak nelayan-nelayan kita yang juga ngambil barang di tengah yang mungkin kita bisa namakan ship to ship, tukar-menukar barang, baru mereka masuk ke wilayah kita. Badan Narkotika Nasional memetakan sejumlah jaringan sindikat narkoba, termasuk jaringan internasional yang beroperasi di Indonesia. Ada 84 jaringan sindikat narkoba yang diungkap oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2019 lalu. 27 jaringan diantaranya adalah jaringan internasional. Sementara pada tahun 2020 ada 14 jaringan internasional dari total 88 jaringan sindikat narkoba yang diungkap oleh BNN. Permintaan narkoba yang masif, sementara produksi dari dalam negeri yang terbatas, menjadikan Indonesia pasar yang menjanjikan bagi sindikat internasional. Orang-orang lokal itu masih belum bisa memproduksi sendiri bangsa kayak sabu. Belajar dulu dari orang-orang luar bagaimana trik untuk bisa membuat sabu. Contohnya misalnya kalau dari Pontianak, nah untuk menggocek petugas itu biasanya dilewatin lewat Malaysia, tapi ngirimnya lewat mana? Ke Batam, atau ke Aceh dulu, baru per kota. Banyak yang sudah tertangkap pasti mencari cara untuk gimana caranya bisa lolos dengan kode-kodean ke. Lalu, bagaimana penjagaan di perbatasan dan jalur tikus yang menjadi celah peredaran narkoba internasional? Kita bekerja sama dengan Badan Keamanan Laut, Bea Cukai, Polairut, bekerja dengan stakeholders yang lain. Kita juga sharing information itu bagaimana pergeseran kapal dan sebagainya dari negara-negara tertentu. Perang melawan narkoba tidak hanya pemberantasan, upaya pemulihan atau rehabilitasi juga menjadi kunci. Sebab kecanduan menjadi salah satu alasan pengguna sulit lepas dari jerat narkoba. Balai Rehabilitasi Narkoba di Lido, Sukabumi, Jawa Barat adalah satu dari 6 pusat rehabilitasi milik BNN. Di tempat ini, ada 182 orang sedang menjalani rehabilitasi fisik dan sosial dalam jangka waktu 3 hingga 12 bulan. Sejumlah program bersifat terapi komunitas dijalankan bersama para peserta rehabilitasi. Ini tujuan dari kegiatan mereka di sini, ini apa Mas? Ya, tujuannya adalah untuk meningkatkan potensi diri gitu ya dari setiap individu yang menjalani program rehabilitasi. Dengan proses dia berkomunikasi terhadap orang banyak gitu ya, itu melatih kemampuan komunikasinya untuk mengkomunikasikan kondisi dirinya terhadap lingkungannya. Tak bisa lepas dari zat adiksi membuat DN menjadi salah satu penghuni balai rehabilitasi. Pria 29 tahun ini ingin menata kembali karir dan rumah tangganya yang hancur karena narkoba. Masa pertama kali saya masuk Lido itu masa detoksifikasi ya, bisa dikatakan saya tahap program membentuk kriteria saya kembali gitu ya, dari ibaratnya saya dulu pemakai, jadi sekarang saya siap untuk kembalikan ke masyarakat nanti. Di situ kan ada program pencegahan perkambuhan, mengontrol emosi.
Selama menjalani program, peserta rehabilitasi dibimbing oleh konselor. Tujuannya untuk memantau proses pemulihan serta membuka cakrawala berpikir agar sadar hidup akan jauh lebih baik tanpa narkoba. Saya sebenarnya lebih banyak pendekatan rasional gitu ya, ngajak dia ngelihat fakta apa yang dia hadapin dalam hidupnya semenjak dia mulai jadi pecandu. Terus apakah dia happy dengan itu, apakah dia senang dengan itu. Nah itu dibandingin sama keadaan dia lagi proses dia berhenti sekarang gitu ya. 3 bulan menjalani program rehabilitasi, DN merasakan perubahan positif atas kepribadian dan perilakunya pasca ketergantungan narkoba. Tetapi bayang-bayang kembali terjerumus ke lingkaran gelap narkoba masih menghantuinya. Lebih dari 4.300 orang menjalani rehabilitasi yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) sepanjang tahun 2020 lalu. Sementara itu, ada sekitar 1.500 orang lainnya menjalani pasca rehabilitasi melalui agen-agen pemulihan. Namun jumlah tersebut masih tak seberapa, sebab jumlah pecandu narkoba di Indonesia mencapai kurang lebih 3,6 juta orang pada tahun 2019 lalu. BNN memperkirakan 50 orang di Indonesia meninggal setiap harinya karena narkoba. Upaya rehabilitasi menjadi bagian penting dalam memerangi narkoba. Sayangnya, sarana dan prasarana negara untuk menjalani pemulihan akibat ketergantungan narkoba dianggap belum optimal. Yang paling ideal itu ada di setiap kabupaten. Itu ada balai rehabilitasi. Menangani soal narkotik itu ada metode supply and demand. Ketika tidak sukses pencegahan, tidak sukses pemulihan, maka kebutuhan narkotika oleh para pecandu, dia akan mencari di pasar-pasar gelap dimanapun. Melawan narkoba perlu keterlibatan semua pihak. Beberapa kelompok masyarakat inisiatif melakukan gerakan pemulihan. Bergerak dalam komunitas, mereka berupaya mengatasi persoalan rehabilitasi yang belum sepenuhnya bisa dilakukan oleh negara. Kita bukan orang jahat, kita dengan orang yang dengan penyakit adiksi yang bisa pulih